Oke, metode yang kedua adalah metode secant, di mana ini juga merupakan salah satu metode terbuka selain dengan metode Newton-Raphson yang barusan dibahas. Sebenarnya ya agak mirip-mirip dengan metode regula falsi ya, tapi ada bedanya kok. Nah, ini yang pertama tentang konsep dasarnya. Jadi metode ini itu merupakan pengembangan dari metode Newton-Raphson, tetapi tidak memerlukan perhitungan turunan secara eksplisit. Nah, metode ini menggunakan dua titik awal, yaitu X0 dan X1, ya, untuk mendekati nilai akarnya. Jadi nanti pada soal itu biasanya akan diketahui dugaan dua titik nilai awalnya X0 dengan X1, ya. Lalu memperkirakan akar dengan menggambar garis sekant. Apa itu garis sekant? Yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada kurva. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada kurva dan mencari titik potongnya dengan sumbu X. Nah, ini dia rumus iterasi utamanya. Kalau diperhatikan sebenarnya rumus iterasinya ini agak mirip-mirip dengan rumus iterasi pada metode regula falsi atau false position ya. Cuman bedanya kalau metode regula falsi itu metode yang tertutup, kalau secant ini adalah metode terbuka. Nah, cara memahaminya tentu aja yang pertama dari iterasi yang pertama nantinya itu maka berlaku untuk X0 ya, atau pada saat I-nya sama dengan 0, maka di sini kita bisa memperoleh X1 sama dengan X0 dikurangi F dari X0 dikali X0 dikurangi. Nah, ini yang salah nih. Jadi yang diketahui itu iterasinya ada dua, bukan iterasinya ya, tapi dugaan titik awalnya itu berarti dari X0 dan X1 yang diketahui adalah X0 dan X1. Nah, berarti rumus utamanya adalah dari X2. Kenapa dari X2? Ya karena X0 dan X1-nya sudah diketahui ya. X2 berarti sama dengan X1 dikurangi Fx1 dikali X1 dikurangi X0 dibagi Fx1 dikurangi Fx0. Nah, dari sini kemudian sama dengan tahapan metode Newton-Raphson, kita menghitung juga nilai galatnya. X2 min X1. Ini apakah kurang dari epsilon? Kalau kurang berarti iterasi berhenti, tetapi kalau lebih dari epsilon, berarti iterasinya berlanjut ke iterasi yang kedua. Nah, pada iterasi yang kedua ini nanti nilai yang digunakan adalah X1 dan X2. Berarti nanti kita akan menghitung nilai dari X3, yaitu sama dengan X2 dikurangi Fx2 dikali X2 dikurangi X1, lalu kita bagi dengan Fx2 dikurangi dengan Fx1. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini algoritmanya. Jadi kita milih dua dugaan, nilai awal X0 dan X1. Atau biasanya kalau pada soal tuh seringkali nilai dugaan awalnya sudah diketahui ya. Kedua-duanya X0 dan X1-nya itu sudah semuanya diketahui. Langsung kita masukin ke dalam rumus iterasi utamanya yang seperti ini. Nah, proses iterasinya itu akan berhenti ketika nilai mutlak dari selisih dua nilai yang berdekatan itu kurang dari epsilon, yaitu sesuai dengan toleransi error yang diinginkan. Nah, pada gambar di samping, kira-kira gimana cara memahaminya menggunakan grafik atau gambarnya? Nah, jadi metode secant itu kan metode yang didapatkan dari dua nilai dugaan awal, yaitu X0 dan X1. Pada gambar di sini, X0-nya itu adalah yang di sini ya, ini X0, di sini itu X1. Nah, dari X0 dan X1 ini kita tarik garis lurus. Kita tarik garis lurus ya, di mana kedua nilai ini itu ada pada grafik yang berwarna biru ini, kurva yang berwarna biru, yaitu kurva katakanlah Y sama dengan Fx. Nah, lalu dari kedua titik ini, X0 dan X1 ini kita tarik garis lurus hingga nanti berpotongan dengan sumbu
X. Hingga nanti berpotongan dengan sumbu X. Berpotongannya di mana? Ternyata di sini berpotongannya. Nah, berarti kita dapatkan proses nanti yang berikutnya, ya. Berarti dugaan nilai akarnya sekarang itu ada di sini. Katakanlah di sini itu adalah X2-nya. Sedangkan kita tahu kan bahwa nilai akarnya kan ada di sini ya, yang berpotongan dengan sumbu X itu di sini. Nah, yang awalnya kita milihnya di sini, kemudian di sini, sekarang makin dekat nih dengan nilai akarnya, yaitu pada bagian X2. Selanjutnya, dari X2 ini, kita tarik lagi garis lurus ke atas, titiknya yang di sini ya. Lalu kita tarik titik yang di sini ini, dari garis X ini, kita tarik garis lurus lagi, sampai kemudian dia memotong sumbu X. Titik yang baru inilah yang disebut sebagai titik X3. Yang mana semakin lama itu akan semakin mendekati nilai akarnya. Akar dari grafik fungsi Y sama dengan Fx. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh soal ya. Di sini saya tidak menggunakan cara manual karena mungkin akan sedikit memakan waktu. Jadi saya pakai bantuan software ya, menggunakan Excel, menggunakan Excel dalam mencari nilai akarnya. Perhatikan soalnya, gunakan metode secant untuk mengestimasi akar dari fungsi min X dengan nilai dugaan awalnya X0 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 1 serta epsilonnya itu sama dengan 0,000027. Nah, rumus yang digunakan adalah rumus yang ini ya. XI plus 1 sama dengan XI min FXI dikali XI min XI min 1 dibagi FXI dikurangi FXI min 1. Kita mulai dari iterasi yang pertama, di mana nilai dugaan awalnya X0-nya diketahui sama dengan 0 dan X1-nya diketahui sama dengan 1. Lalu dari proses perhitungan menggunakan software, kita peroleh X2-nya adalah 0,6127 dan galat absolutnya itu adalah 0,3873. Nah, galatnya di sini tuh masih lebih dari epsilon, maka proses iterasi kita lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu iterasi yang kedua. Di mana di sini kita menggunakan nilai dari 1 dan 0,6127 ya. 1 di sini kita pakai jadi X0, 0,6127 kita pakai yang di sini. Ya, sebenarnya ini bukan X0 sih, tapi lebih ke XI min 1. Yang di sini tuh XI, lalu yang di sini adalah XI plus 1 ya, biar nggak bingung. Ini XI min 1, ini XI, dan ini XI plus 1. Nah, lalu hasilnya adalah 0,5638 dengan galatnya adalah 0,0489 yang nilainya masih lebih dari epsilon. Maka kita lanjutkan ke iterasi yang ketiga, yaitu 0,6127 ini sebagai X0-nya dan 0,5638 ini sebagai X1, X1-nya ya. Kita dapatkan X2-nya yaitu 0,5673 dan galaknya adalah 0,0033 yang masih lebih dari epsilon sehingga prosesnya masih kita lanjutkan ke iterasi yang keempat. Ini berarti nanti jadinya adalah diperoleh dari sini, yang ini diperoleh dari sini ya. Sehingga kita menghitung nilai dari XI plus 1 yang mana adalah X5 kita peroleh 0,5671 dengan galatnya itu adalah 0,00027. Ini udah sama dengan epsilon ya. Sama dengan epsilon. Ya udah kita berhenti iterasinya sampai dengan iterasi yang keempat. Jadi kesimpulannya apa dalam tabel ini? Kesimpulannya adalah nilai akarnya adalah 0,5671 ya. Kalau kalian lanjutkan sampai iterasi yang ke-10, sampai iterasi yang ke-20, ya nilainya pasti tidak akan jauh-jauh dari 0,5671. Kurang lebih seperti itu.
Nah, perhatikan bahwa terdapat kemiripan atau kesamaan-persamaan yang digunakan pada metode secant dan metode false position. Kalau metode secant, rumusnya seperti ini ya, kita menggunakan perulangan iterasi, ya atau sekuensial, yaitu bertahap atau berurutan, yang awalnya X1, kemudian X2, X3, dan seterusnya. Sedangkan kalau metode false position itu kan metode tertutup ya, yang menggunakan interval dalam pembahasannya. Jadi kalau nanti misalkan kita punya intervalnya itu 1,3, nanti akan semakin dekat ya nilainya ke akarnya. Katakanlah misalkan nilainya nanti 1,2 intervalnya. Atau bisa juga 2,3 tergantung dengan proses iterasi yang dilakukan. Nah, jadi pada metode false position itu M-nya nanti akan menggantikan nilai A atau B-nya ya. Menggantikan batas bawahnya atau batas atasnya. Sedangkan pada metode secant itu penggantian nilai dilakukan secara sekuensial, yaitu berurutan dari X1, X2, X3, hingga seterusnya. Nah, di sini saya punya contoh yang kedua, gunakan metode false position dan metode secant untuk mengestimasi akar dari fx sama dengan ln x. Ln x ini adalah logaritma natural. Mulailah perhitungan dengan nilai awal A sama dengan x0 sama dengan 0,5 dan B sama dengan x1 sama dengan 5. Nah, false position kita peroleh seperti ini. A-nya itu awalnya adalah 0,5 dan B-nya itu 5, kita peroleh nilai M-nya adalah 1,8546. Nilai M ini nanti menggantikan nilai B. Ya, kalau kita masih ingat metode false position itu nanti kan menggantikan nilai A atau B tergantung dengan proses iterasi yang diperoleh ya. Selanjutnya, dari nilai sini kita peroleh nilai M yang kedua, 1,2163 ini, yang kemudian menggantikan nilai dari 1,2163 pada B ya. Nah, nilai M ini semakin lama nanti, nilai akarnya akan semakin menuju ke 1. Karena jelas, nilai akar dari fungsi fx sama dengan ln x itu adalah 1. Kenapa? Karena ln x sama dengan 1 ya, akan kita peroleh pada saat x-nya itu sama dengan 1. Maka nanti iterasinya ini akan semakin menuju ke akar x sama dengan 1. Begitu juga dengan metode secant. Metode secant kita menggunakan iterasi yang sekuensial dari xi-1, xi sampai xi plus 1 ya. Di mana nanti ini ketika dilanjutkan proses iterasinya itu juga akan menghasilkan nilai akar yang semakin mendekati 1 ya. Jadi keduanya sama sebenarnya akan sama mendekati 1. Cuman kalau false position itu nanti akan menggunakan interval tertutup ya. Misalkan 0,8, 1,1 atau dan lain sebagainya ya. Tetapi kalau metode secant itu menggunakan suatu bilangan karena dia merupakan metode terbuka. Nah, ini ilustrasinya untuk perbedaan antara metode false position dengan metode secant. Jadi iterasi pertama pada metode false position ya. Kan ini nih metodenya dari fxu di sini ada fxl. Metode secant berarti di sini, sorry, metode false position ya. Berarti ini itu ada di sini nilainya, nanti yang di sini itu ada di sini. Berarti nanti akan berupa interval dari sini sampai sini ya. Yang mana akarnya kan yang di sini nih, yaitu XR. Pada iterasi yang kedua, nilainya ini akan semakin dekat, akan semakin dekat intervalnya. Interval dari batas bawah hingga batas akhirnya itu akan semakin dekat. Karena garis lurus yang diperoleh juga akan semakin memendek ya. Perhatikan iterasi keduanya di sini. Nah, ini itu batas atasnya. Yang di sini itu adalah batas bawahnya. Jadi yang semula nilai intervalnya itu selebar ini, sekarang semakin dipersempit intervalnya ya. Semakin mengecil. Karena dengan adanya proses iterasi itu tentu nanti proses pencarian akarnya itu akan berupa nilai interval yang keduanya itu akan semakin mendekat ke arah nilai akarnya.
Nah, tetapi kalau metode secant, maka kita mencari dua titik awal, yaitu di sini misalkan X0, dan di sini itu misalkan X1-nya. Yang kedua titik ini atau kedua nilai ini itu ada pada kurva yang berwarna biru, yaitu kurva Y sama dengan Fx katakanlah. Dari sini kita tarik garis lurus yang berpotongan dengan sumbu X. Hasilnya adalah di sini. Sedangkan akarnya itu ada di sini. Jadi masih ada jeda nih, masih ada selisih ya, masih ada jarak dari dugaan perkiraan akarnya. Misalkan di sini X2 dengan hasil akar yang sebenarnya. Nah, selanjutnya dilakukan proses iterasi yang kedua, kita peroleh ternyata titiknya yang tadi X0 dengan X1, kita dapatkan X2 dengan X1. X2 ini kita naikin ke atas, maka ini kita peroleh ada yang di iterasi kedua ya, ada pada iterasi kedua, yaitu pada bagian ini. Ya, pada bagian ini Fx2-nya. Ditarik garis lurus dengan bagian yang di sini, kita tinggal menarik garisnya ya, menarik garisnya, lurus terus sampai dia berpotongan ke sumbu X. Nah, kemudian kita peroleh sekarang di sini adalah X3-nya. Sedangkan nilai akar yang diminta adalah yang di sini. Nah, kalau kita perhatikan secara sekilas ya, mungkin selisih antara nilai dugaan akarnya dengan akar sebenarnya itu kan semakin jauh ya. Yang semula itu kan di sini, kemudian yang kedua malah di sini ya. Kalau secara sekilas kita melihatnya itu malah semakin jauh. Tetapi sebenarnya tidak begitu. Nanti kalau kita lanjutkan sampai ke tahap yang keempat, lima, enam, maka dia akan semakin mendekati nilai akar yang sebenarnya yaitu yang di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas perbedaan antara metode tertutup dan metode terbuka. Walaupun metode secant memiliki kemungkinan untuk divergen, tetapi apabila konvergen, maka laju konvergensinya itu lebih cepat dibandingkan metode false position. Ya, artinya apa? Nah, dia ini memiliki kemungkinan untuk divergen, yaitu berarti iterasinya itu nanti akan bisa dilakukan sampai tak hingga kali banyaknya. Akan tetapi, apabila metodenya itu nanti konvergen, yang artinya menuju ke suatu titik atau mendekati ke suatu titik, maka laju konvergensinya itu lebih cepat dibandingkan metode false position. Perhatikan pada gambarnya di sini, grafik ke kanan itu adalah iterasinya, ya, banyaknya iterasi. Jadi semakin ke kanan, iterasi yang digunakan itu semakin banyak. Perhatikan pada gambar ini, metode biseksi itu ternyata membutuhkan iterasi yang lebih banyak ya, karena dia ada di paling kanan. Lalu ada metode false position yang juga membutuhkan iterasi yang lebih banyak. Nah, ternyata kedua metode ini merupakan metode yang tertutup. Sedangkan metode yang terbuka, yaitu metode secant dan metode Newton-Raphson, ini grafiknya itu ada nggak terlalu ke kanan ya, tetapi dia agak ke kiri, yang mana tidak membutuhkan terlalu banyak iterasi. Iterasi yang digunakan tidak terlampau banyak. Jadi kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya adalah metode terbuka itu memiliki performa yang lebih baik dalam hal laju konvergensi dibandingkan dengan metode tertutup ya. Jadi metode terbuka, yaitu metode secant dan metode Newton-Raphson, itu memiliki performa yang lebih baik dalam hal laju konvergensinya dibandingkan metode tertutup ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, udah selesai pertemuan kita. Silakan yang mau bertanya.